Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di kesempatan kali ini aku mau ngebahas salah satu produk dari COSRX. Namanya PHA Moisture Renewal Power Cream. Nah, ini salah satu krim dari COSRX yang berupa exfoliating cream. Jadi krimnya mengandung PHA. PHA itu kan termasuk salah satu dalam exfoliating agent selain AHA dan BHA. Tapi kalau PHA itu dia sifatnya lebih gentle daripada AHA. Jadi fungsinya sama seperti AHA, tapi dia bekerjanya lebih gentle daripada AHA. Untuk packagingnya dia dalam jar seperti ini ya, isinya 50 ml. Untuk teksturnya, kasih lihat. Dia itu agak-agak licin menurutku, dan dia itu seperti ada lapisan beeswax. Jadi memang salah satu komponennya di ingredientsnya kan beeswax, nanti aku akan bahas lebih lanjut. Tapi memang dia terasa kayak licinnya lip balm. Kalau kalian ingat rasanya kalau kalian habis pakai lip balm, itu kan setelah pakai lip balm rasanya seperti ada yang melapisi di bibir kalian. Nah, itu biasanya beeswax itu terasa seperti itu. Nah, ini juga rasanya seperti itu. Jadi walaupun dia sudah diratakan, sebenarnya meratakannya sih nggak ada masalah ya, dia gampang diratakan kok, dan rasanya licin itu tadi. Memang terasa oklusif atau mengunci kelembapan itu tadi, tapi kalau aku sendiri karena rasanya seperti beeswax, jadi agak-agak kayak menutup pori. Mungkin memang ini lebih cocok di kalian yang punya tipe kulit kering. Karena memang di keterangannya pun memang ini didesain untuk kalian yang memiliki kulit kering. Karena salah satu tujuannya selain untuk mengeksfoliasi, dia juga dimaksudkan untuk melembabkan kulit kering. Aku sendiri sebenarnya memiliki kulit oily skin, tapi sejauh ini sih aku masih bisa menggunakannya ya, terutama di malam hari. Kalau ini memang gak cocok sih dipakai di pagi hari, akan terasa terlalu berat. Tapi kalau di malam hari, terutama di cuaca dingin atau jika kalian tidurnya menggunakan AC, ini masih cocok digunakan. Dia bisa mengunci kelembapan. Karena ada beeswax dan dimeticon, jadi dia mampu mengunci kelembapan dengan baik. Nah, untuk ingredientsnya sendiri akan aku bahas, mungkin agak cepat aja, nggak terlalu detail. Yang pertama ada Cocos nucifera atau coconut fruit extract. Ini ekstrak dari pohon kelapa ya, dia fungsinya sebagai emollient. Kemudian ada butylene glycol, ini sebagai humectant. Lalu next ada glycerin, glycerin juga sama, dia juga humectant. Kemudian ada caprylic atau capryc triglyceride, ini juga fungsinya sebagai emollient. Next ada Helianthus annus atau sunflower seed oil. Nah, ini sunflower seed oil ini punya manfaat cukup bermacam-macam ya. Salah satunya dia bisa untuk melembabkan dan melembutkan kulit. Kemudian dia juga memiliki efek antioksidan. Dia juga memiliki efek untuk membantu menyembuhkan jerawat dan juga membantu mengatasi adanya inflamasi. Selain berfungsi melembabkan wajah, sunflower seed oil ini memiliki sifat non-komedogenik. Jadi dia tidak akan menyumbat pori-pori kita. Dia justru akan membantu untuk membersihkan pori-pori, terutama bagi kalian yang memiliki kulit berminyak. Ingredients yang selanjutnya ada stearyl alcohol, ini emulsifier. Next ada gluconolactone. Nah, gluconolactone ini PHA itu sendiri. Jadi PHA itu memang memiliki fungsi untuk membersihkan pori-pori kita, terutama dari whitehead ya. Jadi fungsinya memang mirip seperti AHA. Bedanya kalau AHA dia molekulnya, partikelnya itu lebih kecil-kecil, jadi mampu menembus pori-pori lebih dalam. Sedangkan kalau PHA itu molekulnya ukurannya lebih besar daripada AHA. Jadi dia bisa menembus tapi tidak sedalam yang dilakukan oleh AHA. Nah, kenapa digunakan PHA? Karena ada orang yang sensitif dengan AHA. Jadi kalau AHA terutama glycolic acid, kalau kalian menggunakan exfoliating agent yang mengandung AHA, itu biasanya kan ada rasa cekit-cekit ya, terutama kalau konsentrasinya agak tinggi. Nah, dengan PHA ini tadi, gluconolactone, itu nggak ada rasa cekit-cekit. Jadi ini cocok untuk yang punya kulit sensitif. Kalau kalian sensitif sama AHA, kalian nggak kuat dengan cekit-cekitnya, menurutku ini bisa dijadikan alternatifnya. Karena dia menggunakannya PHA atau gluconolactone. Nggak ada rasa cekit-cekit sama sekali. Dan dia juga bisa membersihkan pori, menurutku nggak kalah sih dengan
exfoliating agent yang mengandung AHA. Aku menggunakan ini dan pori-poriku nampak bersih dan juga nyaman itu tadi. Nggak ada rasa cekit-cekit tapi pori-pori tetap bersih. Menurutku ini bisa jadi alternatif sih kalau kalian sensitif dengan AHA. Oke, next ingredient selanjutnya itu ada niacinamide. Ya, seperti kalian ketahui ya, niacinamide dia banyak sekali fungsinya. Bisa membantu untuk mengatur kadar minyak di wajah, bisa untuk membantu menghilangkan, membantu menyembuhkan jerawat, mencerahkan, membantu menghilangkan noda bekas jerawat, dan masih banyak lagi fungsi dari niacinamide. Biasanya kalian-kalian yang memiliki kulit acne prone biasanya akan suka dengan niacinamide. Ingredient selanjutnya ada betain. Betain ini fungsinya untuk salah satunya dia bisa sebagai humectant dan juga anti-aging. Dan betain ini cukup aman ya untuk kulit sensitif. Dan yang ke-10 ada dimeticon. Dimeticon ini silikon ya, dia fungsinya untuk mengunci atau ngelok atau oklusif. Memang sih ini teksturnya seperti yang tadi aku bilang, ini rasanya kayak seperti beeswax sama silikon. Jadi dia memang ngunci kelembapan dan terasa licin itu tadi. Kalau aku sebenarnya tekstur seperti itu tuh agak kurang suka sih, cuman balik ke selera masing-masing ya, dan mungkin juga karena tipe kulitku tipe kulit oily, jadi ada rasa agak kurang suka dengan tekstur seperti itu. Kalau kalian yang punya tipe kulit kering mungkin nggak akan masalah sih. Next ada cetearyl olivat. Cetearyl olivat ini minyak dari buah zaitun. Dia punya fungsi emollient atau melembabkan, dan dia juga memiliki fungsi untuk membuat tekstur skincare menjadi terasa lebih lembut. Kemudian selanjutnya ada sorbitan olivat. Ini sorbitol dengan olive oil. Jadi campuran antara sorbitol dengan olive oil. Berfungsi sebagai pengemulsi. Next ada 1,2 hexanediol. Ini berfungsi untuk melembabkan. Kemudian selanjutnya ada beeswax. Nah ini yang tadi aku sebut-sebut ya. Beeswax ini dia memiliki fungsi sebagai emollient. Selain itu dia juga memiliki fungsi antioksidan dan dia juga membantu mengatasi jerawat. Beeswax ini juga mampu melindungi kulit tanpa menutup pori-pori. Nah tadi kan aku bilang tekstur dari skincare ini tetap terasa menutup pori ya. Mungkin sih dari dimeticonnya itu tadi, bukan dari beeswaxnya. Kalau beeswaxnya itu cuma memberikan rasa-rasa licin itu tadi, sama seperti licinnya lip balm. Tapi kalau rasa menutup porinya itu kemungkinan dari dimeticon tadi. Kemudian selanjutnya ada Elais guinensis atau palm oil. Ini merupakan minyak dari inti buah kelapa. Dia berfungsi sebagai emollient. Dan ada hidroksietil akrilat atau sodium akriloil dimetil taurate copolymer. Ini emulsifier ya, atau pengemulsi. Jadi pengemulsi itu maksudnya dia membantu untuk menyatukan dua zat yang berupa oil dan berupa water. Jadi kan biasanya dalam satu skincare terkadang ada campuran antara oil dengan water. Dimana sifatnya oil dan water itu kan mereka nggak bisa menyatu. Mereka kan biasanya memisah antara minyak dengan air. Nah, emulsifier ini berfungsi untuk menyatukan kedua ingredients tersebut. Untuk menyatukan yang berbentuk oil dan yang berbentuk water, supaya bisa menyatu, nggak terpisah masing-masing. Next itu ada ethyl hexyl glycerin. Ini sebagai pelembab. Kemudian ada citric acid, ini exfoliant ya, dia AHA sebenarnya citric acid ini. Dia juga memiliki fungsi brightening. Kemudian next ada santan gum. Santan gum ini dia berfungsi untuk melembabkan, tapi dia juga membantu pengawet, membantu bahan tersebut supaya tahan lebih lama karena dia memiliki sifat antibakteri. Kemudian next ada sodium hyaluronat. Sodium hyaluronat itu dia hampir mirip seperti hyaluronic acid, masih saudaranya ya. Bedanya kalau sodium hyaluronat dia sodium, garam. Kalau hyaluronic acid dia asid, asam. Nah, untuk manfaatnya sendiri, kalau yang hyaluronic acid itu partikelnya lebih besar. Kalau yang sodium hyaluronat yang garam tadi, dia partikelnya lebih kecil. Yang partikelnya lebih kecil ini punya kemampuan untuk lebih masuk lebih dalam ke dalam kulit kita. Jadi efek melembabkannya juga lebih dibandingkan yang hyaluronic acid. Nah, tapi sodium hyaluronat ini ada kekurangannya ya. Dia bisa menyebabkan alergi bagi kalian yang sensitif, jadi bisa menimbulkan kemerahan atau iritasi. Sedangkan yang hyaluronic acid itu kan lebih aman. Biasanya rata-rata sih sejauh ini jarang ya. Aku malah belum pernah dengar sih ada yang alergi sama hyaluronic acid. Jadi hyaluronic acid mungkin lebih safe, tapi kemampuan melembabkannya masih kalah sama sodium hyaluronat. Oke. Next itu ada allantoin. Allantoin ini skin conditioning, dia bisa melembutkan kulit. Nah, tadi itu ingredients-nya.
Sekarang yang aku mau bahas tentang manfaatnya selama ini aku rasakan di kulitku. Jadi menurutku produk ini bagus sih, karena dia bisa mengeksfoliasi dengan baik pori-poriku. Selama aku menggunakan produk ini tuh cukup bersih dari whitehead. Jadi ini memang PHA, ini kan fungsinya mirip-mirip seperti AHA, tapi dia lebih sensitif skin friendly. Jadi kalian yang nggak kuat sama AHA, nggak kuat sama glycolic acid, mungkin ada baiknya kalian nyoba ini, karena ini menurutku memiliki manfaat yang sama seperti AHA, tapi dia lebih gentle, tapi dia nggak bikin rasa cekit-cekit atau nggak bikin kulit kita iritasi atau sensitif. Ini istilahnya lebih aman, lebih terhindar dari over eksfoliasi sih menurutku, karena ini dipakai tiap malam pun masih aman-aman aja. Kekurangannya menurutku di teksturnya sih, teksturnya bukan tekstur favoritku, tapi mungkin tergantung preferensi ya, karena tipe kulitku tipe kulit berminyak, sedangkan produk ini memang didesain untuk kalian yang punya kulit kering. Jadi kalau kalian yang punya kulit berminyak dan mau mencoba produk ini, mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama, karena ini agak mengunci, agak menutup pori, dia cocoknya digunakan di malam hari dan pada cuaca dingin atau kalau kalian di ruangan ber-AC. Tapi kalau kalian tinggal di tempat yang cuacanya panas atau kalian ruangannya tidak ber-AC, menurutku kurang nyaman karena akan menyebabkan kulit terasa terlalu berlebihan, terlalu heavy nanti rasanya. Jadi malah agak-agak nggak nyaman sih kalau di cuaca panas dan kalian dengan tipe kulit berminyak. Tapi kalau kalian tipe kulit kering, mungkin sih kalian akan suka dengan produk ini karena dia punya kemampuan melembabkan yang cukup dan juga bisa mengeksfoliasi dengan gentle. Kalau kesimpulanku sih, ini produk layak dicoba. Malah menurutku ini underrated sih, karena melihat dari fungsinya, dari manfaatnya, sebenarnya aku lebih suka ini daripada tonernya COSRX yang AHA BHA toner. Toner itu sama sekali nggak ngefek di aku. Sementara ini jauh lebih ngefek. Ini benar-benar bisa ngebersihin pori dan rasanya juga sangat-sangat nyaman. Oke, sekian review kali ini. I hope it helps. Semoga membantu. See you next time. Bye-bye.